supraskapula. Udah? Oke, kita masuk ke blok saraf supraskapularis. Jadi blok saraf supraskapularis ini sering digunakan untuk nyeri-nyeri di daerah bahu. Misalnya pada reposisi sendi shoulder seperti itu ya. Jadi ini banyak pada frozen shoulder, ini banyak diperlukan, pada reposisi sendi bahu juga banyak digunakan. Jadi ini frozen shoulder, bursitis, robekan dari kapsul sendi, kemudian artritis yang tidak berespon dengan pengobatan. Kemudian saraf supraskapula itu berasal dari truncus superior. Ya, itu harus diingat. Truncus superior itu di situ sarafnya dibentuk oleh rami anterior C5-6 dan kadang-kadang dari C4. Jadi truncus superior itu kan dibentuk oleh C5 dan C6, tapi kadang-kadang dari C4 juga gitu. Itu sarafnya. Nah, ini. Jadi ini adalah cabang-cabangnya. Dia akan masuk di sini. Ini dari C56 atau C56, kadang-kadang dari C4 membentuk ini saraf supraskapula. Saraf supraskapula ini adalah untuk supraspinatus muscle, yang ini adalah untuk shoulder yang di supra ini. Kemudian ini adalah cabang dari ini juga untuk sendi-sendi shoulder dan infraspinatus dan otot-otot infraspinatus. Jadi ini anatominya harus diketahui. Ini ada ligamentum transversumnya. Nah, ini kalau kita lihat anatominya saraf nervus supraskapularis itu pasti dia di medial dari arteri supraskapularis seperti itu ya. Nah, ini anatominya. Jadi dia berasal dari ini C56, cabang ini membentuk nervus supraskapularis. Tapi truncus superior ini juga kadang-kadang mendapatkan persarapan dari C4-nya ya. Dari C4 juga kadang-kadang. Nah, ini adalah anatominya. Jadi ini dari C56 memberikan suatu cabang menjadi nervus supraskapularis. Ini dari truncus superiornya ini. Ini memberi cabang menjadi saraf supraskapularis seperti itu ya. Nah, ini kalau kita mau pakai landmark ya, kita bagi dari spine scapula ini menjadi dua. Nah, kira-kira di sini adalah suprascapular knock-nya di sini. Tuh. Jadi tekniknya, jadi jarumnya perpendikuler, ada ini seperti ini ya. Pasiennya duduk kayak ini, duduk, kemudian badannya agak condong ke depan, kemudian kita tetapkan landmark-landmarknya. Tapi, nah ini, jadi kita bagi spine scapulanya menjadi dua pada pertengahan. Jadi kira-kira 1 cm ke lateralnya. Di sini teknik injeksinya ya, seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau kita mau blind, biasanya ini juga gampang dilakukan. Jadi kalau di peripher blind, tapi udah zaman modern, kalau bisa sebaiknya pakai panduan USG guiding supaya lebih aman, karena di situ ada arteri supraskapularis seperti itu ya. Obatnya juga kalau kita blind ini cukup banyak, 10 ml. Kalau kita dengan teknik USG biasanya cukup dengan 5 ml aja ya. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini. Ini adalah nervus supraskapularis, pasti dia di medial dari arteri supraskapularis. Gambarnya akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi efek sampingnya karena kita melakukan dengan lokal anestesi dan kadang-kadang digabung dengan steroid, bisa saja terjadi paralisis dari otot supraspinatus dan infraspinatusnya. Nah, ini adalah di sini nanti adalah otot-otot infraspinatus, di sini otot supraspinatusnya. Jadi kalau kita blok di sini, nah ini bisa paralisis di sini otot-ototnya seperti itu. Ya. Nah, oke, bisa juga terjadi pneumotorak. Bisa terjadi pneumotorak karena di anteriornya itu udah ada paru-paru di situ. Tuh, ya. Tapi jarang sih kalau kita perpendikuler jarumnya. Ini biasanya
enggak terjadi. Oke, coba kita scanning. Oke, ini adalah spine of scapula. Nah, itu. Oke, itu adalah suprascapular knock-nya. Nah, seperti ini gambarnya tadi. Nah, oke, itu adalah ini adalah suprascapular knock-nya ini. Nah, ya. Tuh, ini gambarnya sangat jelas. Tuh, jadi cari coba di freeze sebentar. Ulang, unfreeze. Oke. Jadi ini kalau kita lihat ini adalah ligamentum ligamentumnya tadi ya. Ini adalah arteri. Coba unfreeze biar bisa kelihatan denyut arterinya. Siapa yang bisa kasih color ada kelihatan arteri. Kita cari arteri bawah ke knock-nya. Nah, terus ke bawah. Nah, sekitar itu dia. Cuma arterinya di sini kecil banget. Nah, itu sudah. Coba cari ada yang denyut situ. Kalau saya bisa lihat. Bukan. Coba hilangin colornya. Tuh arterinya, tuh. Itu arterinya. Coba unfreeze, nanti kamu lihat. Freeze. Freeze saja, dihilangin. Ulangi, unfreeze. Cuma memang sulit ngelihat karena arterinya kecil. Karena arterinya sangat kecil di situ ya. Oke. Nah, ini. Itu denyutnya. Itu denyutnya, kelihatan kan? Tuh. Nah, tuh. Coba kasih color. Tuh, nah itu sudah dia. Jadi bisa di freeze, colornya hilangin, freeze saja. Oke, bisa dilihat. Ini arterinya. Ini ligamentumnya. Ini ligamentum ini yang di sini. Nah, ini dia sarafnya. Jadi obatnya harus taruh di sini ya. Oke, unfreeze. Tuh, ligamentumnya jelas kan? Cekokannya tuh. Tuh. Pasti di situ ada arterinya. Nah, itu paling jelas. Tuh, cari arterinya yang denyut tuh. Nah, lihat aja karena sulit, karena kecil. Coba kamu lihat dengan tuh yang bagus, tuh. Ada enggak denyut situ? Tuh denyutnya jelas sekali. Tunjukin dengan probe, tunjukin dengan ini. Nah, itu dia arterinya, arteri suprascapularis. Di medialnya ini yang di arah sini medialnya. Jadi tempatkan di situ di suprascapular knock-nya itu yang jelas jangan sampai masuk ke arteri ya obatnya. Karena kalau kita pakai depot steroid masuk ke arteri itu bisa terjadi emboli, bisa stroke. Itu ya. Tuh denyutnya saya dari sini bisa lihat. Tuh
Tuh. Nah, itu udah di ujung. Nah, itu udah arterinya. Tuh, itu persis kan? Ya. Jadi di medialnya yang itu. Nah, itu udah medialnya. Itu nervus supraskapularis. Itu nervus supraskapularisnya. Itu medialnya situ. Nah, kalau ini lateralnya. Udah, ngerti? Jadi posisi probe-nya seperti ini. Kita cari suprascapular knock. Jadi yang paling rendah dari ini, yang paling rendah dari ini. Nah, ini yang sering menjepit ya, ligamentumnya ini yang paling sering menyebabkan entrapment di situ ya. Tuh. Ngerti? Ya, oke. Nah, jadi cari yang jadi teknik megang probe-nya kayak gini. Nah. Tuh, paling rendah, yang paling rendah, yang hyperechoic paling rendah itu mana? Tuh. Jadi nah, tuh. Coba di freeze. Nah, kalau kita sering ragu, kan ini kan knock-nya yang paling rendah ini seret, ini spine scapulanya, ini suprascapular knock, ini adalah ligamentum transversumnya ini. Jadi saraf arterinya ada di sini. Nih. Jadi obatnya, jadi jarumnya harus kita posisikan dari sini, bisa dari sini. Nih. Bisa dikasih ini ya, marker gitu ya. Seret gitu. Jadi arah ini. Nanti jarum dari sini, seret langsung sini. Nah, coba isi. Jadi posisi markernya kayak gitu.